Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat jumpa kembali bersama saya Tausni. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat, tentunya tanpa kurang suatu apapun. Dan kami akan selalu mengingatkan untuk Anda yang menjalankan aktivitas di luar rumah, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentunya sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan senang sekali kali ini bersama saya Tausni akan menemani Anda pemirsa yang ada di rumah dalam acara Bincang Kesehatan. Dan saat ini saya berada di RSUD Siti Fatimah yang merupakan rumah sakit umum daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan fasilitas lengkap dan layanan unggulan yang diberikan untuk masyarakat Sumatera Selatan pastinya. Dan bagaimana dan apa saja fasilitas dan juga layanan unggulan yang diberikan oleh RSUD Siti Fatimah, kali ini kita akan ngobrol tentunya dan kita akan membahas mengenai tema We Protect for the Future, layanan unggulan RSUD Siti Fatimah. Dan bersama saya saat ini ada dua narasumber kami yang kita akan membahas tuntas mengenai RSUD Siti Fatimah. Saat ini saya bersama Direktur RSUD Siti Fatimah, ada Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala, spesialis Obgyn. Halo Dok. Halo, Bagaimana Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dok ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah kalau ngeliat dokter ini pasti cerah terus gitu ya, senyum ya Dok ya. Terima kasih Mbak Ita. Itu yang buat awet muda apa Dok? Ya kita hadapin saja, misalnya kalau ada masalah dibawa santai saja dan ya banyak berdoa kayaknya sepertinya Mbak Betul. Ita. Apalagi di masa-masa situasi seperti pandemi ini. ya, Iya, betul ya Dok ya. sekali. Oke, dan sebelahnya lagi ada Wadir Medik dan Keperawatan RSUD Siti Fatimah, ada Dr. Asep Zainuddin, spesialis patologi klinik. Ya, halo Dok. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi Iya. kita nggak bisa jelas karena kita ketutup masker. Jadi walaupun ngobrol tetap menggunakan masker ini Dok ya. Iya, betul. Oke. Baik, kita akan membahas tema mengenai We Protect for the Future, yaitu layanan unggulan RSUD Siti Fatimah, karena kita yang pasti penasaran tentunya karena ini merupakan sebuah komitmen dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dibangunlah rumah sakit umum daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan gitu ya Dok ya. Tapi semua masyarakat ini bukan hanya di Kota Palembang tapi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan itu bisa menggunakan fasilitas kesehatan. Dan kita ingin bertanya seperti apa sih profil dari RSUD Siti Fatimah sendiri gitu. Mungkin berdirinya sejak kapan, karena mungkin masyarakat ataupun juga pemerintah ini agak sedikit belum mengenal gitu ya Dok ya dengan nama Siti Fatimah gitu Dok ya. Silakan Dok. Terima kasih Mbak Ita. RSUD ini memang salah satu perwujudan lah dari Provinsi Sumatera Selatan yang peduli pada pelayanan kesehatan, salah satunya dengan mendirikan rumah sakit ini. Kalau ditanya kapan berdirinya, kita berdiri di tanggal 23 Juni 2018. Pada saat itu kita pertama kali berdiri itu kita mengurus untuk persiapan Asian Games barangkali kalau Mbak Ita ingat di 2 tahun 2018. ya? Iya. Jadi memang secara usia kita masih 2 tahun, masih rumah sakit yang baru begitu Mbak Ita. Oke, berarti udah 2 tahun sebenarnya ada Sudah jalan di. 2 tahun. Jadi kita alamatnya di mana ini Dok? Biar makin tahu lagi, biar kenal lagi gitu Dok ya. Ini kalau teman-teman yang pernah mendengar rumah sakit Ernaldi Bahar dulu ini posisinya Dulunya. sama seperti Ernaldi Bahar. Cuma sekarang kita udah renovasi, Betul. benar Dok ya. Jadi Ernaldi Baharnya sudah dipindahkan, kita membuat semacam kawasan rumah sakit yang berisi RSUD Siti Fatimah, rumah sakit khusus mata dan rumah sakit khusus gigi mulut. Alamatnya di Kolonel Haji Burlian, kilometer 5,5. Oke, dan tempatnya juga enak sekali, jangan susah untuk parkir Dok ya. Karena yang kita tahu selama ini kan yang namanya rumah sakit itu, yang kita tahu bahwa di Palembang itu kalau udah ke rumah sakit itu kita udah muter-muter cari keliling parkirnya udah susah gitu. Kalau di sini ini besar banget, saya datang aja udah disambut parkirnya, tinggal milih mau di mana gitu Dok ya. Oke, dan saya ke Dokter Asep Dok ya sebagai Wadir Medik dan Keperawatan RSUD Siti Fatimah. Jadi di Provinsi Sumatera Selatan ini sudah terdapat kurang lebih dari ada 84 rumah sakit ya Dok ya yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, ini apa sih yang membedakan rumah sakit umum daerah Siti Fatimah dengan rumah sakit yang lain? Jadi saya juga tadi mendengar ada fasilitas lengkap dan layanan unggulan katanya. Nah, ini apa nih Dok yang ada di RSUD Siti Fatimah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Betul seperti tadi yang disampaikan Dr. Syamsuddin ya. Ini masih 2 tahun, masih muda. Jadi memang kalau perlombaan itu tidak ada balap lari yang langsung loncat. Kita mulai dari awal dan
cita-cita kita dan sebagian juga sudah kita upayakan. Salah satu hal yang kita ingin tampilkan adalah adanya unggulan. Unggulannya tentunya bertahap dari mulai tahun ke tahun. Saat ini kita sudah merencanakan, kita sudah ada unggulan di bidang pelayanan jantung dan cath lab. Kemudian juga kita dalam waktu dekat akan unggulan di bidang bedah toraks kardiovaskuler. Itu mungkin di tempat lain saya kira masih juga sama. Di sini belum sudah lengkap ya dok ya. Alat-alatnya juga sudah lengkap. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita sudah akan mulai pelaksanaannya. Baik, nah ada ditambahin lagi dok mengenai keunggulan layanan unggulan betul. kita? Nah, selain yang 2 tadi disebutkan oleh Dokter Asep, kita juga sedang mengembangkan, sekarang kan yang lagi tren ini kan orang takut ke rumah sakit. Betul. Ya Mbak Ita. Jadi kalau mau swab bagaimana nih? Ya ini kita mau nanti kembangkan. takutnya malah ketular gitu dok ya, padahal kita tadinya nanti kita negatif. Datang, tiba-tiba dari rumah sakit malah kedapatan. Nah, kita sudah mengembangkan namanya sih memang belum resmi nih apa ya, tapi kemungkinan modelnya itu mobile swab. Artinya kami yang datang ke instansi-instansi. Kalau misalnya PAL TV ada ingin melakukan screening kesehatan, kami bisa ke sana. Misalnya dalam satu kantor ada berapa orang langsung bisa datang, tapi bukan hanya perusahaan dok ya, bukan hanya pribadi, perorangan. Perorangan juga bisa. Kalau yang misalnya perorangan yang dia akan datang sendiri, kita punya sekarang sudah drive-thru swab. Nah, kalau memang perorangan dalam jumlah yang lebih dari 10 orang, nah kita bisa datang ke situ untuk membantu sehingga yang khawatir akan datang ke rumah sakit bisa kita lakukan ini pelayanan. Bagus banget apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini dok ya. Dan ini kapan nih dok udah mulai berlaku? Mobile ini kalau yang drive-thru sudah kita mulai. Mobile swab ini kita awalnya masih rapid. Di beberapa instansi, beberapa perusahaan juga kita sudah mulai bekerja sama dan sudah mulai menerapkan ini. Nah, tinggal memang yang tadi yang Mbak Ita bilang banyak yang belum tahu sehingga promosinya memang harus lebih. Dan untuk hasil swabnya sendiri apakah kita menunggu ataukah langsung instan jadi gimana sih dok? Ini yang memang saya udah kepada pengen. Iya, ini yang mungkin ini yang membedakan kita. Artinya kita berusaha secepat mungkin. Kita punya standar apabila dilakukan pemeriksaannya pagi hari maka hasil sore hari sudah bisa ya Pak Asep ya. Nah kalau misalnya nanti lewat dari jam beberapa mungkin hasilnya bisa keesokan harinya karena labnya kita ada di sini. Dan itu kita bisa menggunakan email aja dok ya atau seperti apa hasilnya nanti? Hasilnya bisa kita kirimkan via email tergantung kebutuhan dari si klien. Nah kalau untuk yang drive-thru ataupun yang mobile swab tadi itu bagaimana sih masyarakat ini supaya bisa atau kita menggunakan nomor telepon ataukah kita bertanya langsung ke sini? Betul. Ada nomor telepon dari bagian pemasaran kita. Nah, bisa di situ nanti juga ada nomor telepon dari bagian medical check up kita untuk mengatur jadwal. Jadi drive-thru-nya terjadwal sehingga tidak terjadi penumpukan begitu. Betul. Baik. Nah, kemudian kita kembali lagi ini untuk RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ini apakah melayani BPJS ataupun juga asuransi lainnya dan juga menerima nggak sih dok misalnya rujukan dari fasilitas dari tingkat pertama seperti itu dok? Rumah sakit kita alhamdulillah dari Mei 2019 itu kita sudah resmi bekerja sama dengan BPJS pasca kita mendapatkan akreditasi dari KARS. Nah, itu kan syaratnya kan salah satu akreditasi ya Pak Asep ya. Jadi di situ kita sudah bisa menerima pasien BPJS. Kita juga bekerja sama dengan beberapa asuransi swasta lainnya. Dan apakah bisa menerima rujukan? Jawabannya bisa. Bisa pasti. Bisa tingkat pertama maupun lanjutan semuanya bisa. Bisa semua dari tingkat pertama maupun yang lain. Ada yang mau ditambahkan lagi dok? Ya memang salah satu target kita kan ini kita menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Sumatera Selatan. Karena fasilitas lengkapnya gitu dok ya. Jadi diharapkan nanti dari rumah sakit kabupaten kota itu ketika saat ini kan hampir di beberapa rumah sakit numpuk ya. Nah makanya kemarin Pemprov berupaya membuat rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Jadi nanti dari rumah sakit kabupaten kota bisa langsung ke sini tentunya sesuai dengan kasus yang dirujuknya. Ya.
Tapi payahnya gitu Dok ya, masyarakat kita yang ada di Sumatera Selatan ini maunya biasanya gitu Dok ya, karena udah ada yang rumah sakit lama gitu, jadi malas gitu ke rumah sakit yang baru. Padahal kita ketahui bahwa RSUD Siti Fatimah sendiri ini punya fasilitas itu yang lengkap gitu ya. Walaupun mereka rujukan kemanapun juga, dari manapun juga semuanya ada di sini gitu Dok ya. Iya. Ada lengkap, apalagi jantung lengkap. Ya memang ini salah satu kendala kita adalah ya karena rumah sakit baru ya Mbak Ita, jadi kita belum ada gitu di hati masyarakat dari awal seperti rumah sakit yang memang sudah ada dari puluhan Namanya tahun udah yang lalu, tahu. namanya aja sudah Betul. terngiang-ngiang gitu kalau Apalagi kalau ada namanya dari daerah itu mau ke Palembang rumah sakit apa ya ini pasti gitu ya, itu, gitu iya, yang lama. betul. Oke. Nah, tapi ada nggak kita kerjasama nih? Saya ke Dokter Asep dulu. Ada nggak kita kerjasama atau menginformasikan kepada rumah sakit yang ada di kabupaten kota gitu bahwa kita bisa ngerujuk ke sini gitu Dok? Oh iya, selama ini juga kita sudah melakukan dan itu memang perlu dilakukan terus-menerus, tidak sekali, dalam setiap kesempatan acara ataupun berbagai pertemuan selalu kita sampaikan fasilitas pelayanan yang ada di kita. Dengan rumah sakit yang ada di kabupaten kota gitu yang ada di Sumatera Selatan gitu Dok ya. Oke, dan kita membahas lagi ada berapa kelas sih Dok yang ada di RSUD Siti Fatimah ini, misalnya kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu Dok yang kita ketahui. Kemudian apakah ada VIP-nya gitu ya. Tapi kita akan bahas nanti boleh Dok ya, dan seperti apa juga misalnya pasien datang itu apa yang harus dia lakukan. Pertama-tama apakah mereka harus mendaftar atau seperti apa gitu Dok ya. Baik, yang pasti pemirsa kita akan ngobrol lagi tentunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Kesehatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Kesehatan dan kita masih membahas mengenai We Protect for the Future, layanan unggulan RSUD Siti Fatimah. Dan saya masih ditemani bersama Direktur RSUD Siti Fatimah, ada Dr. Syamsuddin Ishak Surya Manggala SPOG, dan juga masih dengan Wadir Medik dan Keperawatan RSUD Siti Fatimah, ada Dr. Asep Zainuddin SPPK. Baik, kita kembali ngobrol ini, saya ingin bertanya mengenai ada berapa ruangankah yang tersedia tentunya untuk kelas-kelasnya masing-masing di RSUD Siti Fatimah. Tapi sebelumnya kita mau membahas dulu mengenai bagaimana alur pelayanan sih Dok kalau misalnya ada pasien yang memang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah ini, apa dulu yang harus mereka lakukan gitu. Silakan Dok. Oke, terima kasih. Di RSUD kita ini kita sudah menerapkan alur dari awal masuk, dari awal pintu masuk itu kita sudah siapkan screening, ada ukur suhu, ada pertanyaan-pertanyaan terkait keluhan yang berhubungan dengan COVID-19. Ini khusus di pandemi saat ini ya Dok ya? Di pandemi saat ini ada beberapa sedikit modifikasi. Bahkan di situ juga kami buat alur antriannya dengan jarak antara satu ke yang lain. Gitu. Jadi protokol kesehatannya diterapkan di situ. Dan juga dari misalnya pada saat ketemu dokternya, ketemu perawat dan lain-lain, perawatnya juga menggunakan alat pelindung diri sehingga menjamin bagi klien yang kami layani terlindung dari kemungkinan tertular COVID-19. Ya. Dan untuk alur prosesnya sendiri, mereka datang ya tetap dengan protokol kesehatan yang sudah dilakukan gitu. Mereka melakukan pendaftaran terlebih dahulu seperti itu Dok? Betul. Mereka itu untuk yang rawat jalan ya atau rawat itu inap? untuk yang rawat jalan dan dia mendaftar dulu ke pendaftaran kita, lalu melihat jam dokter yang akan melayani atau keluhan disesuaikan dengan dokter spesialis yang akan ditemui. Oke. Dan itu ada semua di web kita juga ada, di media sosial kita juga ada terkait jadwal-jadwal dokternya bagi yang mau berkunjung ke sini. Oke. Nah, saya ngobrol lagi dan untuk dokter kita sendiri nih, dokter Asep ya. Oke, saya mau ngomong apakah dokter SDM kita ini jumlahnya ada berapa sih Dok, dan dokter-dokter spesialisnya sendiri itu banyak nggak Dok atau dokter umumnya? Ya, tentang perkembangan rumah sakit, memang kuncinya kita ada 3 hal yang harus kita rencanakan, mulai dari SDM, kemudian sarana prasarana dan sistem. Betul. Termasuk di dalam sistem itu ada promosi. Untuk SDM saat ini untuk dokter spesialis kita ada 45
dokter orang, Oh, 45 dokter 45 spesialis. orang. Banyak ya dok ya. Dengan sebarannya kalau dulu memakai klasifikasi kelas berdasarkan dokter spesialis, kita sudah melebihi di atas tipe B sebetulnya. Kemudian yang kedua dokter umum ada sekitar 25 orang. Perawat sekitar 250-280-an 500-an. dan tenaga medis lainnya termasuk radiografer, analis, tenaga perekam medis dan sebagainya, itu total seluruhnya ada sekitar 500-an lebih untuk rumah sakit kita. Iya. Memang kalau dilihat dari sisi kebutuhan lapangan itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan, makin membuka layanan, membuka lantai, Betul. tentu juga masih Iya. makin dibutuh. Untuk makin saat ini banyak kita lagi. hanya ada Saat SDM ini ada sekitar 500 lebih. 500-an. Oke. Tapi next ke depan ya pasti kalau dengan melayani kebutuhan masyarakat se-Sumatera Selatan ini pasti lebih besar lagi kita dok ya Ya, ke depannya betul, karena betul. dengan usia yang baru 2 tahun gitu ya dok ya. Ya, betul. Bertahap jadi dok ya. Betul. Oke. Nah itu sendiri untuk ruangan nih dok, sekarang saya mau bahas kita mengenai ruangan kita sendiri, banyak gak kita ruangannya? Tapi kalau saya lihat sih dari dari depan aja udah ngeliat ini besar banget rumah sakitnya gitu ya, pasti ruangannya juga banyak gitu dok ya. Iya. Saat ini ruangan yang sudah aktif dan akan segera dimulai juga di lantai 9 itu, kita total ada 220 bed untuk perawatan. Dari kelas kita ada 4 jenis Mbak Ita, yaitu kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, dan juga ada yang non kelas. Nah ini yang non kelas ini kan seperti contoh pasien COVID kan, itu kan dia non kelas, disatukan dan tidak ada kelas-kelas tertentu. Oke, saya bahas lagi mengenai pasien COVID ya dok ya. Saya ke dokter Asepti dok. Di sini juga menerima pasien yang positif corona dok? Ya memang Rumah Sakit Siti Fatimah itu sesuai dengan SK Kementerian Kesehatan itu salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID. Ada Jadi banyak jumlah pasiennya dok? Sejak April kalau Sejak secara April. ini Oke. kita menerima pasien dan rawat inap kita sejak mulai bulan Juni atau Mei ya. Mei kita sudah mulai merawat inap pasien COVID. Oke. Pasien COVID di sini sama seperti rumah sakit lain, ya sesuai dengan prosedurnya. Ada yang positif, kemudian dia boleh pulang dan sebagainya. Oke. Kalau untuk ruangannya sendiri terpisah dok ya dari ruangan yang lain? Ya, jadi karena kita adalah gedung bertingkat ya, rumah sakit dengan posisi gedung bertingkat, jadi kita harus menyisihkan satu lantai khusus untuk pasien-pasien COVID ini, karena memang dibutuhkan ruang yang terpisah dari pelayanan yang lainnya. Kebetulan kita menggunakan lantai 6 di RSUD ini untuk melakukan pelayanan COVID. Kita kembangkan awalnya dari 7 kamar, kita tambah jadi 12 kamar, terus kita tambah lagi sekarang di upgrade. Kalau dulu menggunakan yang natural flow atau mungkin bahasa awamnya yang pakai kipas angin nih. Sekarang kita pakai yang sudah bisa AC, sudah bisa mesin ventilator masuk dan seperti itu. Total sekarang kita 24 tempat tidur. 24 tempat tidur untuk COVID. Dan sampai sekarang sebenarnya masih ada gitu dok ya, tapi ruangannya memang khusus di lantai 6 ya dok ya, khusus di lantai terpisah. 6 semua dan ruangannya dan jalannya menuju ke sana juga aksesnya terpisah dengan pasien yang lain dok. Ya betul, memang perlu juga masyarakat ketahui ya bahwa ya karena takut kan jadinya gitu ya. Cemas gitu udah denger. Rata-rata masyarakat tuh sekarang takut ke rumah sakit. Nah apalagi dengan takut itu maka sebetulnya banyak pelayanan kesehatan yang akhirnya terbengkalai, tidak teratasi dengan baik. Yang seharusnya berobat ya malah tidak, akhirnya obat putus. Nah di kita kebetulan sekalian kita memasuki era new normal, rumah sakit pun harus mengikuti. Jadi di kita karena di kita ditunjuk sebagai rumah sakit COVID, tentunya di kita memakai beberapa strategi, yaitu salah satunya seperti Pak Sam tadi sampaikan. Pertama kita memakai zonasi ya. Jadi zonasi itu membedakan antara pasien-pasien yang memang khusus dirawat untuk COVID dan pasien yang bukan COVID. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang berobat ke RSUD Siti Fatimah. Walaupun dia bukan COVID, kita tetap harus memberlakukan screening, memberlakukan protokol kesehatan.
Jadi memang dari awal kita sudah terpisah, termasuk jalan keluar dan masuknya. Iya. Juga harus terpisah dibedakan. Terpisah bener ya, jadi Iya. jangan takut ya untuk pemirsa yang ada di rumah dok ya. Jadi kalau udah mendengar, wah ternyata RSUD Siti Fatimah juga menerima pasien positif corona gitu ya. Tapi memang ada jalur khusus dan juga lantai khusus yang memang disiapkan untuk pasien positif corona gitu ya dok ya. Jadi jangan takut. Jadi karena kalau kita takut ya nanti penyakit yang harusnya kita segera obati dan tangani malah jadi gitu dok ya. Iya, betul. Karena betul sekali. Baik, dan saya kembali tentunya dok untuk sampai dengan 2 tahunnya RSUD Siti Fatimah ini berdiri, kira-kira di masyarakat Sumatera Selatan sendiri menurut dokter nih yang udah datang ke RSUD Siti Fatimah sendiri itu kebanyakan sakit apa sih dok ya? Memang dari data yang ada rata-rata memang paling banyak kunjungan ini antara pasien kebidanan dan kandungan serta pasien penyakit dalam. Nah, kebetulan juga di sini kita karena dari awal kita unggulannya adalah di bidang jantung. Nah, pasien-pasien jantung itu salah satu yang cukup dominan untuk hadir di RSUD kita. Nah, memang tadi benar Mbak Ita, kita banyak masih belum kenal ya. Sehingga belum merata gitu, pasien-pasien yang datang dengan keluhan-keluhan yang berbeda-beda itu belum merata. Tapi ya ke depan kita akan coba semaksimal mungkin kita promosi, kita kenalkan, kita turun ke daerah agar visi kita sebagai rumah sakit rujukan provinsi ini bisa terpenuhi dalam waktu cepat. Betul sekali, dan juga ini sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memang untuk melayani kebutuhan masyarakat sendiri gitu dok ya. Karena betul. kita melihat bahwa yang rumah sakit yang ada sebelumnya saat ini tuh memang benar-benar sudah penuh banget untuk menampung gitu ya, melayani kesehatan daripada masyarakat. Jadi kalau memang sudah ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kenapa tidak kita pergunakan seperti itu ya yang pasti ya dok ya. Nah saya ke dokter Asep nih dok, untuk upaya, kira-kira upaya apa yang dilakukan rumah sakit untuk menjaga mutu pelayanan? Ya memang mutu pelayanan itu nyawanya rumah sakit sekarang ya. Jadi kalau rumah makan nyawanya itu rasa ya, makanannya kalau enak balik lagi gitu dok ya. Nah, kalau ini lebih ke pelayanan dok. Itu mutu pelayanan. Memang secara apa namanya terjadwal ya, kita selalu mengikuti akreditasi yang tentunya akreditasi ini justru dapat menggambarkan kondisi mutu rumah sakit. Di 2019 kita sudah terakreditasi yang tadi Pak Sam sudah sampaikan, dan alhamdulillah kita sudah paripurna akreditasinya. Itu merupakan akreditasi yang tertinggi sebetulnya untuk rumah sakit. Kemudian nanti kita akan ada review akreditasi di awal tahun depan. Tentunya kita akan diakreditasi kembali dan akan dinilai kembali tentunya selama ini. Itu yang sifatnya rutinitas. Tetapi memang ada juga penilaian-penilaian yang dilakukan secara dari sisi lain. Seperti kita kemarin setiap akhir tahun rutin dinilai IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Saya kebetulan lupa lagi angkanya. Saya lihat, nah indeks kepuasan masyarakat kita itu yang nilainya jadi masyarakat yang udah pernah datang ke sini gitu ya? Ada kuesioner khusus memang dibuat dan diatur dan diberikan pada kemarin tahun 2019 ke 313 konsumen kita dan dinilai di situ mulai dari penampilan SDM-nya, profesionalisme dan lain-lain, ada 5 poin kalau tidak salah yang dinilai. Dan alhamdulillah nilainya itu baik kalau nggak salah di atas 3,0 secara garis umum, besarnya gitu secara umum ya, karena besarnya. memang kita butuh ya penilaian daripada masyarakat ya dok ya untuk motivasi kita ke depan. Jadi alhamdulillah pokoknya baik dok ya penilaiannya ya. Dan ke depan diharapkan lebih baik lagi gitu ya dok ya. Ada yang poin tertingginya sangat baik, itu yang kita incar. Dan ada bonus tertentu mungkin untuk SDM-nya dok kalau misalnya. Ya, kita sedang mengembangkan karena ini kan rumah sakit pemerintah Mbak Ita, jadi artinya dalam menerapkan
reward, punishment itu harus ada aturan payungnya, Betul. hukumnya, dan itu kita sudah upayakan, sudah kita siapkan. Nanti akan ada reward bagi karyawan-karyawan yang Ya. memiliki penampilan oke. Ditunggu yang pasti Oke. untuk SDM-nya dok ya. Baik, yang pasti pemirsa bincang kita saat ini makin menarik tentunya ya. Sebenarnya kepengennya bahwa ada masyarakat yang juga bisa bergabung sebenarnya dok sama kita yang di sini gitu ya. Oke, biar lebih mengerti lagi dan lebih tahu lagi mengenai RSUD Siti Fatimah. Yang pasti jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Kesehatan dan saya masih ditemani dengan dua orang yang luar biasa tentunya. Mereka ini yang sangat berperan penting apalagi di situasi pandemi COVID-19. Dan kita berharap juga dokter-dokter kita ini semuanya dalam keadaan yang sehat ya dok ya. Amin. Dan mudah-mudahan situasi pandemi kita ini cepat berakhir dok ya. Amin, Kita nggak amin. anggap lagi pakai masker Iya, ini. betul. Ya, betul. Tapi memang masker ini berguna sekali ya dok ya saat ini untuk mencegah ya. Sangat bermanfaat. Bermanfaat sekali ya. Bermanfaat Jadi kalau sekali. udah sampai ke rumah sakit udah pasti nggak lepas lagi nih dok ya. Iya, karena memang di rumah sakit kita, Mbak Ita, kita terapkan zona wajib masker. Nah, jadi artinya memang kita wajibkan sama seperti kita melarang merokok itu di sini. Di sini nggak boleh ngerokok juga dok, Kawasan walaupun di tanpa rokok. udara parkiran bebas gitu. Di Pokoknya daerah kawasan. parkiran di kawasan rumah sakit dilarang merokok. Wah, oke. Baik, kita lebih ke personal sedikit nih dok, dokter Samsudin ini kita Boleh. mau nanya sebagai pimpinan gitu, apakah punya kiat-kiat sendiri dok untuk membangun ke depan supaya rumah sakitnya lebih maju lagi, lebih sukses lagi, Ya. seperti apa nih dok? Oke. Kiat itu sebenarnya kalau saya lebih senang mencontoh ya, Mbak, mencontoh pimpinan-pimpinan kita yang sebelumnya. Misalnya saya contohkan, saya sering ikut dulu Pak Gubernur pada saat jalan, pada saat beliau melihat kunjungan-kunjungan. Nah, itu yang membuat saya, oh ini saya bisa, ada yang bisa saya amati, yang bisa saya tiru, mungkin saya bisa terapkan. Lalu saya lihat lagi juga di Rut RSMH barangkali tetangga sebelah. Itu kita belajar bagaimana cara memanajemen Ambil yang baik ya, rumah dok. sakit dan coba saya terapkan. Dan saya juga mencoba untuk membandingkan begitu, bagaimana kalau misalnya seorang pemimpin yang keras itu terlalu strict terhadap aturannya, ya anak buahnya kadang-kadang ada yang suka, ada yang Iya. tidak suka gitu. Kadang-kadang ada yang bisa berjalan pada saat dia tidak ada, tidak berjalan. Lalu saya lihat juga ada yang pimpinan yang tidak menerapkan pressure sama sekali. Nah, itu berbahaya juga, anak buahnya bergeraknya jadi lebih lambat, tidak ada motivasi dan lain-lain. Jadi saya sebenarnya lebih berpatokan, saya harus kasih standarnya dulu nih dari diri saya seperti apa, sehingga harapannya teman-teman yang bekerja bersama saya bisa melihat satu sosok, ini yang harus diikutin dan bisa ditiru beberapa perilakunya atau sikapnya, dan itu diharapkan bisa menularkan ke teman-teman yang bekerja di bawah jajaran saya. Mungkin itu kiat atau apa itu? Semua lah pokoknya gabung gitu ya. Begitulah. Tapi kalau dengan dokter Samsudin mah karena mudah senyum, jadi kayaknya udah. Coba jangan juga yang akhirnya nggak takut gitu dan nggak segan gitu dok ya, susah juga gitu ya. Oke. Harus Baik, ada sakut dikit. itu sedikit tips lah gitu dok ya untuk sesuatu memulai untuk yang lebih baik yang pasti untuk kedepannya gitu. Nah sekarang saya ke dokter Asep nih, kita balik lagi untuk kemudahan. Bagaimana kemudahan terhadap akses pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat yang diberikan oleh RSUD Siti Fatimah di dok. Misalnya mungkin mulai dari proses alur pendaftarannya sendiri itu apakah sulit atau enggak gitu, ataukah memang benar-benar dimudahkan sekali untuk masyarakat nih dok? Terima kasih ya. Memang dalam hal kemudahan yang diberikan untuk masyarakat, kita membuat beberapa spot-spot tertentu yang tujuannya untuk menjembatani ya. Misalkan di pendaftaran kita ada yang namanya PC, Personal Care. Jadi itu sebetulnya salah satu upaya untuk ketika masyarakat masuk itu sudah diantarkan langsung sesuai dengan tujuannya. Jadi masyarakat tidak tanya celangak-celinguk kesana kemari, dia kemudian juga nggak ngerti. Dengan adanya PC itu menjemput bola,
masyarakat yang akan berkunjung, dia tujuannya apa, kemudian apa yang perlu dibantu dan sebagainya. Itu kalau sudah di sini di rumah sakit. Ada juga kita sudah menggunakan layanan-layanan komunikasi, bisa lewat web, bisa lewat nomor kontak. Mungkin nanti di TV ini mungkin nanti perlu ditayangkan nomor kontak beberapa kita yang penting ya untuk COVID, untuk swab, untuk beberapa MCU misalkan. Kita jadi masyarakat tidak nanya dulu lewat kontak, setelah jelas baru ke sini sehingga lebih mudah pelaksanaannya. Ya betul, apalagi sama zaman sekarang ini sekarang udah lebih banyak ke online gitu dok ya. Beli sayur aja bisa online gitu dok ya. Nah mungkin dari ke depan ataukah sudah saat ini dari RSUD Siti Fatimah sendiri saat ini udah mulai menerapkan pelayanan online seperti itu dok, pendaftaran? Ya, ada beberapa yang sedang kita jajaki untuk bekerja sama terkait dengan online ini sehingga mempermudah. Kalau terkait dengan yang tadi disampaikan Dr. Asep bahwa menghubungi untuk berkoordinasi itu sudah mulai banyak yang pakai. Dan kita juga berharap nanti memang ada sistem di mana mereka bisa booking untuk pelayanan itu online. Jadi artinya nanti dia sudah dapat nomor antriannya, sudah dapat jam berapa harus datang. Ini sekarang kita dalam penjajakan ya dengan beberapa provider online. Tapi kalau untuk saat ini ya alhamdulillah lancar aja dok ya. Makanya belum terpikir sampai ke sana gitu jauh karena kita melihat di sini juga lancar gitu dok ya. Iya. Tapi memang itu program kita di awal tahun 2021 adalah kita juga menggunakan registrasi online, bahkan bisa melihat online. Mungkin sudah bisa kita terapkan juga karena di web kita sudah ada juga terkait jadwal-jadwal dokter dan lain-lain. Tapi yang lebih spesifik mendaftar online itu nanti kita lagi jajaki. Oke, saya mau tambahin? Ya memang masyarakat kita ada beberapa, ada yang sudah terbiasa dengan elektronik online, ada yang belum. Jadi masyarakat yang belum nggak biasa itu juga kita fasilitasi. Ya. Jadi apalagi di daerah ya dok ya. Iya, susah di ya. daerah nggak punya ada kontak personnya, ada nomor umum. Kemudian pada saat dia datang ke sini juga kita sudah siapkan fasilitas-fasilitas supaya mereka minimal bertanya dan kita menyampaikan informasi. Oke, nah kalau untuk jumlah kunjungan pasien, saya ke dokter Asep dulu. Kalau jumlah kunjungan pasien, terutama di masa-masa pandemi saat ini nih dok Asep, apakah menurun, apakah meningkat atau bagaimana? Saya kira ini hampir semua rumah sakit ya. Iya, kalau meningkat ya pasti yang positif ya dok. Kalau COVID-nya meningkat. Tapi kalau jumlah pasien yang seperti umum selain COVID memang kita mengalami penurunan dan itu saya lihat juga hampir rata ya semua rumah sakit. Kita mungkin hampir 50%-an turun. Nah ini yang sedang kita coba kembali angkat. Kita perlu ada kegiatan yang sifatnya jemput bola. Baik jemput bola personal, fisik maksudnya kita ke sana atau informasi. Salah satunya yang tadi Dr. Sam sampaikan ada kegiatan mobile unit. Mobile unit yang bergerak ke masyarakat terutama kalau saat ini yang kita pajukan dulu adalah swab ya. Swab dan pelayanan COVID karena yang COVID kan kadang-kadang takut juga takut kesini, takut ketahuan. Jadi juga ya sekarang ini kalau udah yang namanya positif itu takutnya di lingkungan juga gitu dok ya. Jadi kita langsung ke tempat tujuan. Berarti kalau misalnya ada jemput bola seperti itu ada unit, berarti ada tim medis sudah yang siap juga di situ dok ya. Jadi artinya nanti memang modelnya kan memang ada beberapa yang bekerja sama terlebih dahulu baru kita ke sana. Ada beberapa yang kontak dulu ke kita, berapa orang yang akan ditangani, apa saja paket yang akan diambil, pemeriksaan apa saja. Nah, itu bisa kita akomodir dengan kitanya datang ke situ. Tapi memang kendalanya kan yang jadi masalah kan banyak kan individu ya, bukan corporate, bukan kelompok. Nah, yang jadi kita sekarang lagi mau coba kembangkan itu bagaimana kalau kita jemput mereka ke sini apabila mereka khawatir untuk datang sendiri ke sini. Ini sedang kita jajaki juga kemungkinan itu, tapi sementara ini yang kita lakukan adalah yang per kelompok-kelompok dan instansi-instansi. Baik, ini obrolan kita ini semakin menarik dan luar biasa. Kepengennya malah membahas sebenarnya
macam-macam kesehatan yang ada ya, penyakitnya juga sebenarnya banyak sekali. Yang pasti pemirsa yang ada di rumah juga kepada udah kepengen gitu bertanya. Tapi yang pasti yang jelas bahwa di RSUD Siti Fatimah ini juga menerima pasien BPJS gitu ya Mas Dok ya. Asuransi apapun, Asuransi pribadi juga bisa pribadi gitu, bisa. semuanya di sini dilayani gitu ya. Dan memang fasilitasnya juga yang lengkap dengan juga layanan unggulannya yang begitu luar biasa sekali di sini gitu ya. Saya pun tadi datang diterima dengan yang kita tuh kalau datang tuh kan kita karena kita tuh yang ya kalau sehat ya enak gitu Dok. Tapi kalau misalnya sakit kan udah sakit banget, diterima itu dengan yang mukanya cembetut gitu kan, rasanya sakit lagi badan gitu Dok ya. Betul, betul. Tapi di sini memang diupayakan SDM-nya untuk selalu tersenyum terus dan menerima pasien. Bagaimana Iya, Dok? betul. Karena itu salah satu dari moto kita untuk memberikan pelayanan prima gitu ya. Pelayanan prima ada standarnya yang diharapkan kelas dunia. Nah itu kita mau mencoba merubah image rumah sakit kadang-kadang nih Mbak Ita. Karena orang di rumah sakit kadang-kadang selalu kalau datang keluhannya disambutnya kurang ramah. Iya, perawatnya Kadang-kadang kah juga. ditunjuk saja ke situ. Gitu kan. Nah ini yang mau kita robah image itu. Nah kita sudah mulai menjajaki kerjasama dengan teman-teman yang sudah melakukan pelayanan prima ini seperti perbankan, perhotelan, itu kan mereka sudah melakukan itu. Betul. Dan kami medis kan memang pada prinsipnya jarang mempelajari hal itu. Dan itu yang sedang kita jajaki kerjasamanya sehingga teman-teman atau klien yang akan datang ke sini itu diperlakukan seperti memang mereka diperlakukan pada saat mereka ke hotel, pada saat mereka ke bank. Dan itu sebenarnya sisi non medisnya sangat tinggi dibandingkan sisi medisnya. Betul. Kadang-kadang keluhannya banyak kan yang di non medis tuh Mbak Ita. Perawatannya benar, cara operasinya benar, obatnya benar, tapi cara memberikannya yang salah. Betul gitu ya Sering Dok. itu. Dokter Asih betul gitu ya. Karena memang yang saya tahu juga selama ini kadang-kadang tuh ada gitu yang orang tuh pasti ngomong, ih itu rumah sakit itu perawatnya tuh gimana Judes. gitu loh. Judes gitu ya. Iya. Ketus, nggak ada gitu ya Dok Iya ya. betul. Tapi Dan memang salah satu pendorong kesembuhan yaitu penampilan yang welcome, menerima ya. ya, Karena memang pas yang tamu-tamu yang datang kan tamu-tamu yang sakit. iya. Jadi artinya harus diterima dengan tentunya dengan senang juga. Tapi khusus di RSUD Siti Fatimah ini semua SDM-nya udah dikasih tahu dengan memberikan pelayanan prima seperti itu Dok. Kita Senyum. upayakan semaksimal mungkin dan ini perlu latihan terus menerus. Ya. Tentu tidak ada yang langsung jadi sempurna begitu. Pokoknya Mbak senyum Ita. terus tapi dimanapun usahakan berada. terus yang salam sapa senyumnya Iya. ini. Asal jangan lagi sendirian aja Dok ya. Betul. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan ngobrol lagi yang pasti tentunya dengan dua dokter hebat saya di samping saat ini. Dan yang pasti pemirsa jangan pindahkan channel Anda, masih tetap bersama kami di Bincang Kesehatan. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Kesehatan tentunya, dan saya saat ini masih berada di RSUD Siti Fatimah, masih dengan dua dokter hebat di sini tentunya yang dengan setia berbagi informasi untuk pemirsa yang ada di rumah mengenai RSUD Siti Fatimah. Dan kita mau ngobrol lagi, saya mau ngasih tapi saya mau ngasih tahu dulu dengan pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang masih penasaran dan ingin melihat secara langsung apa saja sih fasilitas, kemudian dokter apa saja yang ada di RSUD Siti Fatimah ini. Jadi Anda bisa membuka website di http://rsud.sumselprof.go.id. Itu informasi lengkapnya di rsud.sumselprof.go.id. Dan untuk kontaknya, call center itu di 0711 571 8883. Dan untuk WA pendaftarannya untuk yang BPJS maupun asuransi itu di 0811 725 1234, dan untuk corporate di 0811 7800 586, dan untuk UGD juga ada di 0711 571 889. Boleh saya informasikan demikian secara lengkap ya Dok ya? Terima kasih. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan itu sebenarnya itu sih gitu ya. Betul. Karena memang kalau untuk ambulans sendiri kita menyiapkan juga jemput seperti itu Dok? Iya, kita ada unit ambulan yang bisa menjemput pada saat misalnya dibutuhkan. Beberapa kan kadang-kadang yang sekarang lagi marak ini kan
mengantar jenazah kan gitu. Iya, iya, Nah, gitu. itu kita gunakan juga. Dan memang kalau pada kasus-kasus emergensi yang membutuhkan kehadiran ambulan, kita sudah siap. Ya, jadi kalau misalnya di rumah sakitnya Betul. saat yang mungkin dirujuk pun juga dalam penuh banyak, jadi Iya, bisa minta kita dari bisa sini bantu. juga. Oke, nah untuk layanan keunggulan lain ataupun juga fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Siti Fatimah, kembali lagi mungkin mengingatkan ataupun juga ada lagi yang lain, mungkin Dok bisa dijelaskan kepada pemirsa? Terima kasih Mbak Ita. Ini ada yang tekankan berkali-kali, ini termasuk karena pandemi ini adalah sesuatu yang membuat kita harus tahu sebenarnya kondisi dasar kita itu seperti apa. Karena mungkin banyak ditemui di luar meninggal tiba-tiba, kelihatannya sehat-sehat saja, tidak ada masalah gitu. Ternyata bisa meninggal. Ini karena tidak punya data diri sendiri atau tidak pernah melakukan medical check up. Nah, di sini kami tawarkan di RSUD kami, paket medical check up kami sudah ditangani oleh langsung dokter spesialis yang memiliki kompetensi di bidangnya. Di situ juga ada paket yang kami tambahkan seperti paket untuk pemeriksaan COVID-19. Lalu di situ selain dari paket pemeriksaannya saja, kami juga punya program namanya apa namanya kita sebutnya itu, pasca purna menjelaskan hasil itu, Konsultasi ya. konsultasi. Karena kadang-kadang klien itu menerima hasil saja tanpa Iya, ini tahu. apa nih? Karena yang namanya istilah-istilah medis kan nggak Betul. tahu sepenuhnya ya. Oh, ada hiperkolesterol nanti dia bilang di situ. Oh, Mencegahnya ada nanti permasalahan gimana? paru. Nah, di situ kita tambahkan bahwa ada konsultasi dan penjelasan. Bahkan bukan saja penjelasan tapi juga apa yang harus dilakukan oleh klien setelah itu. Nah, itu yang menjadi masukannya. Kapan akan dievaluasi lagi sehingga hasilnya bisa diambil kesimpulan seperti apa. Itu tambahan yang kita sediakan di sini karena kita bersifat berkelanjutan. Dan di medical check up ini kita upayakan bersifat terintegrasi sehingga tidak mengambil kesimpulan masing-masing. Kadang-kadang medical check up itu dokter radiologinya bilang apa, nanti penyakit dalam bilang sendiri. Nah, ini kita integrasikan sebagai satu tim sehingga jawaban tuh kesimpulannya bisa diberikan ke pasien secara utuh dan Iya, tidak paripurna. membingungkan pasien Dan gitu, tidak Dok, membingungkan ya. pasien. Betul. Kadang-kadang kan perusahaan juga nanya, ini jadi kesimpulannya apa Iya. pada pasien ini? Nah, Itu itu yang pasti. kita bisa jawab dengan program dan paket yang kita taruhkan di medical check up. Nanti mungkin Pak Asep bisa jelaskan tentang laboratorium. Ya, itu salah fasilitas satu. lain ya, Dok, ya, unggulan daripada RSUD Siti Fatimah. Silakan, Dok. Ya memang selain medical check up yang tadi Dokter Sam sudah sampaikan, itu kita juga mengembangkan di bidang diagnostik ya. Yang saat ini sedang memang dibutuhkan sekali adalah untuk menunjang diagnostik COVID ya. Sudah beberapa bulan ini kita sudah memiliki lab sendiri dengan lab PCR yang tentunya bila dibandingkan dengan sebelumnya kita lebih cepat penentuan keputusan ke pasien. 1 hari bisa selesai. Apalagi kalau di swabnya pagi, itu sore juga kita sudah bisa mengetahui hasilnya. Dan itu saat ini juga sekarang ternyata kebutuhan permintaannya makin banyak. Dan masyarakat biasanya lebih mencari mana yang lebih cepat untuk Iya, hasilnya betul. Mau cepat diperoleh. aja maksudnya. Selain itu juga sama betul seperti Pak Sam tadi sampaikan, kita memberikan informasi ke masyarakat itu tidak hanya sepotong-sepotong, misalkan positif atau negatif, tapi juga ada penjelasan lebih lanjut. Positifnya bagaimana? Kita kasih ruang untuk konsultasi terhadap semua hasil yang kita keluarkan. Oke, dan kan di sini juga ada pasien BPJS kan, Dok ya? Karena Iya. banyak fasilitas unggulan yang ada tentunya Iya. di RSUD ini. Apakah juga memenuhi juga untuk pasien BPJS, Dok, atau hanya pasien pribadi aja? Ya, sesuai dengan standar yang digunakan di BPJS, itu kita bisa juga menggunakan layanan itu. Oke. Jadi pada Semua. prinsipnya sama. Semua sama gitu ya. Nah, kalau kira-kira pasti yang ditanyakan sama masyarakat ataupun pasien itu mahal nggak kira-kira, Dok, untuk pasien tersebut mendapatkan layanan unggulan gitu loh. Kalau memang misalnya ada yang ditanggung, kadang ada juga yang nggak ditanggung gitu, Dok ya.
Nah, seperti mungkin saya ambil contoh medical check up ini kan salah satu yang tidak ditanggung BPJS. Nah, tetapi paket kita paket yang bersaing lah dalam harga sehingga tidak terlalu mahal tetapi memenuhi standar semua yang diperiksa. Karena kadang-kadang ini Mbak Ita banyak ditekan harga tapi dikurangi pemeriksaannya jadi nggak lengkap. Nah, kalau kita tetap mengupayakan kualitas tentu dengan harga yang bersaing. Nah, ada beberapa pelayanan kesehatan kita seperti kebidanan, penyakit dalam, anak dan lain-lain itu hampir semuanya bisa ditanggung oleh BPJS. Memang ada beberapa yang tidak bisa prosedural-prosedural tertentu. Tetapi kalau untuk yang layanan unggulan seperti cath lab misalnya itu ada beberapa sangat banyak yang bisa ditanggung oleh BPJS dan artinya kita dapat layanan yang dapat memberikan layanan yang berkualitas pada masyarakat tanpa masyarakat harus khawatir biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau misal pun nanti memang tidak ditanggung ya pasti akan dijelaskan terlebih dahulu dok ya. Betul. Ya jangan karena kadang-kadang ada takut kan udah blok gitu udah. Waduh saya harus bayar sekian padahal mereka BPJS sendiri kelas berapa gitu dok ya. Nah, itu ada prosedur. Ya, jadi dari awal pasien-pasien ini sebelum masuk klien-klien kita terangkan berbagai skema yang akan mereka hadapi apabila mereka menggunakan jaminan seperti apa, apabila mereka menggunakan asuransi lain proseduralnya seperti apa, dan bila umum pun kami jelaskan. Termasuk yang sering ditanya, kalau saya ini asuransinya tanggung kelas 3 tapi saya mau naik kelas 2 bisa atau tidak? Iya, kelasnya gitu. Itu sangat memungkinkan. Kita bisa akomodir, tapi tentu kita jelaskan ada skema-skemanya, biaya yang harus dibayar, selisih bayar dan lain-lain. Karena itu terkait juga mengenai ruangan, obat-obat dokter. Betul. Gitu dok ya. Sebenarnya perbedaan kelas itu hanya pada biaya non medisnya. Pada medisnya kita menerapkan semua kualitasnya sama. Nah, paling perbedaannya pada kamar rawat inap. Barangkali yang kelas 2 tentu tidak seperti kelas 3. Kelas 3 itu kan satu ruangan bisa isi 6 orang. Kelas 2 satu ruangan isi 2 orang. Kelas 1 sendiri, kelas VIP tentu dengan fasilitas non medisnya. Itu yang membedakan. Karena kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang sama kualitasnya baik pasien dari berbagai kelas. Apalagi untuk obat-obatannya dok ya. Obat-obatannya. Sebenarnya tidak ada bedanya gitu ya kalau obat-obatannya tidak ada bedanya, cuman nanti paling ada yang mau pakai bermerek atau ada preferensi tertentu itu mungkin ada sedikit. Mungkin itu juga sebenarnya yang pengen saya tanyakan dan juga pasti pemirsa pengen tahu gitu ya. Kalau untuk kelas-kelasnya kan ada kelas 3, kelas 2, 1 ada VIP gitu ya. Kalau kelas 3 sendiri di RSUD ini seperti apa? Boleh nggak sedikit dong kasih bocoran? Atau sama saja dengan seperti rumah sakit yang lain? Kalau saya survei harga nih, kita justru paling rendah sebenarnya dalam hal tarif gitu ya. Dibandingkan Tapi rumah sakit untuk ruangannya sendiri dok? Ruangannya kelas nanti 3 kita nanti bisa kapan-kapan kalau misalnya Mbak Ita mau berkunjung nanti saya tunjukkan ruang gitu kelas ya? 3 kita. Bisa sampai berapa pasien bisa menampung satu ruangan? Itu 6 bed. 6 bed untuk kelas 3. Kalau kelas 2? Kelas 2 2 bed. 2 bed. Kelas 1 ya pasti sendirian. Kelas 1 bed. VIP pasti lebih VIP lagi. 1 dan ada ruang untuk keluarga. Tapi kalau dilihat dari sarananya, mungkin nanti kita sambil hospital tour ya. Ya, itu luasnya, kemudian fasilitasnya mungkin bisa dibandingkan dengan yang lain. Mungkin kelas 3 kita mungkin sama aja dengan kelas 2 lain mungkin ya. Ya, makanya saya di situ yang pengen, karena saya melihat daripada bangunan ini dan juga yang kebersihan, kenyamanan saya lihat di sini itu udah, aduh ini pasti udah sangat berbeda sekali. Karena kita mungkin di sini kelas 3 kita dapat, tapi seperti serasa kelas 2, kelas 1 gitu dok ya, itu yang lainnya ya. Oke, dan kita sudah sampai di penghujung acara kita bincang kesehatan pada hari ini. Mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan untuk pemirsa ataupun masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin dari Dr. Syamsuddin, silakan. Terima kasih. Himbauannya sih sebenarnya jangan takut untuk datang ke rumah sakit karena protokol kesehatan sudah kami terapkan di sini. Keselamatan dan kesehatan Anda itu adalah hal yang utama bagi kami. Dan juga apabila memang ada keluhan atau ada kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, nanti bisa menghubungi kontak person kami, ada media sosial kami juga, ada website kami juga, banyak tempat untuk bertanya. Dan silakan ke RSUD Siti Fatimah, jangan ragu-ragu. Di sini pelayanan kita sudah
bisa melayani kesehatan Anda secara paripurna. Wah, udah bukan kecantikan aja, paripurna kesehatan juga gitu Dok ya. Terima kasih Dr. Samsudin. Sekarang saya ke Dr. Asep, silakan Dok, imbauan untuk masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah. Ya, himbauan untuk masyarakat juga sama seperti tadi Dr. Sam ya. Kita sedang memasuki era new normal, kebiasaan baru ya. Jadi mari kita jadikan kebiasaan ini bukan sebagai penghalang, bukan sebagai hambatan, tapi nanti ke depan jadi suatu kebiasaan. Dengan cara itu kita bisa menghadapi kasus-kasus pandemi ini dengan selamat. Dan jangan, betul sekali tadi, kita RSUD Siti Fatimah juga jangan, masyarakat jangan perlu khawatir, jangan takut untuk datang berobat atau berkonsultasi. Kita menyediakan semua fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ya. Dan juga kita sudah memang punya jalur khusus yang positif corona sama pasien yang biasa kita Dok ya. Baik, aduh saya terima kasih banyak untuk Dr. Samsudin. Sama-sama. Terima kasih Dr. Asep. Jangan sungkan-sungkan, nanti kita bisa main lagi ke sini. Saya aja nggak takut, teman-teman juga nggak takut datang ke sini gitu. Alhamdulillah. Sukses selalu ya buat dokter ya Dok ya. Mari. Nanti kapan-kapan kita undang juga ke Pal TV ya. Baik, terima kasih. Ditunggu. Baik, yang pasti pemirsa yang ada di rumah, tentunya demikian acara bincang kesehatan kita pada hari ini. Yang pasti sekali lagi kami terus menginformasikan untuk pemirsa, jadi jangan takut untuk datang ke rumah sakit ya, untuk menjaga dan juga memeriksakan diri Anda agar selalu sehat, karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kalau tidak kita sendiri yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi tentunya ya. Dan semoga kita semua terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19 ini, kita semua selalu terlindung, tentunya kita semua selalu diberikan kesehatan yang pasti. Dan tentunya semoga Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah kedepannya akan lebih maju lagi, tetap terus melayani kesehatan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Yang pasti we protect for the future bersama RSUD Siti Fatimah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.